SDN 2 Cakranegara. Mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu terkait struktur apa saja yang ada di sekolah SDN 2 Cakranegara ini, Pak. Ya, sebenarnya kalau di lembaga sekolah pendidikan itu strukturnya hampir sama dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kalau misalnya kan di sini ada apakah yang dimaksud struktur terkait dengan personil atau struktur keseluruhannya? Jadi di sini ada struktur kurikulumnya, kemudian ada struktur terkait dengan sarana prasarana. Kalau terkait dengan kurikulum nanti ada yang bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian sarana prasarana juga ada. Kemudian ada siswa A dan ada juga hubungan dengan lembaga lain atau humasnya. Sarana dan prasarana yang di sekolah ini itu Ya, kalau sarana prasarana di sekolah itu ya itu kan ada sarana itu kan terkait dengan gedung, dengan bangunan yang bergerak dan tidak bergerak. Kalau sarana di sekolah kita ini kan pertama itu kita memiliki fasilitas berupa gedung. Kemudian gedung itu terdiri atau diperuntukkan untuk ruang kelas, ada 24 ruang kelasnya, kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang guru, ada perpustakaan, ada UKS, ada gedung gedung TK ya, ruang TK ya. Kemudian ada juga ruang pertemuan di sini, dan juga ada musola. Selain itu juga kan ada sarana prasarana yang lain seperti lapangan, dan taman. Bagaimana peran serta guru dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan sekolah? Ya, jadi setiap keputusan itu seorang pimpinan itu berusaha untuk mencari atau mendengar aspirasi dari guru terutama, kemudian dari siswa, dari orang tua murid, dan juga dari komite sekolah. Nah, kemudian proses itu berjalan, nah, kemudian pengambilan keputusan itu tentu didasarkan atas kesepakatan bersama dan kebutuhan utama apa. Jadi prosesnya itu melalui aspirasi dan ditentukan atau diputuskan secara bersama-sama. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Apa jurusannya apa? Sebenarnya ini kelas
manajemen sekolah ya. MBS itu sudah lama diterapkan di sini. Kami di sini melaksanakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga menyeluruh. Artinya setiap kegiatan yang ada di sekolah ini tentunya kami juga melibatkan orang tua atau komite, sehingga semua kegiatan kendala-kendala di lapangan itu alhamdulillah bisa kita atasi. Jadi intinya kerjasama dengan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan hal itu, orang tua maupun juga bisa dilibatkan juga dunia usaha, dunia industri, itu juga bisa kita buat dengan kerjasama sehingga hasilnya nanti akan maksimal yang kita peroleh tentunya dengan kegiatan kerjasama. Jadi pendekatannya ya kita harus membuka hubungan kerjasama seluas-luasnya dengan semua pihak. Itu jawaban saya. Yang kedua, bagaimana Bapak menangani konflik antar siswa di dalam kelas? Ya, konflik ini memang adalah suatu hal yang biasa ya. Kenapa saya bilang biasa? Namanya anak-anak ya. Anak-anak ini kan mereka dunianya bermain. Jadi dalam permainan itu terkadang mungkin saling senggol atau saling ya cubit ya, sehingga yang menjadi korban merasa tersakiti, entah itu perasaannya maupun fisiknya, sehingga dia menindaklanjuti, apakah dia membalasnya atau membulinya lebih dari yang sebelumnya. Nah, cara itu memang sejak tadi ini kita harus hindari. Di sekolah ini sudah termasuk saudara anak ya, di setiap pintunya di kelas itu sudah ditempel stop bullying, anti bullying. Kita jelaskan anak-anak itu apa konsekuensinya apabila anak itu masih melaksanakan bullying dengan temannya, dengan gurunya dan semuanya. Nah, ketika ada konflik terjadi di sekolah ini, biasanya kami akan mediasi dulu nih, si A dan si B kita pertemukan dulu, kita cari dulu akar masalahnya di mana, siapa yang duluan, kenapa bisa begitu dan seterusnya, sehingga secepat mungkin masalah itu kita redam di sekolah. Jangan sampai nanti kita biarkan berlarut-larut sehingga orang tua pun ikut campur dan malah informasi yang disampaikan oleh anak ini membias. Itu terkadang yang bikin orang tua itu sampai sore ini maunya emosi aja, marah-marah. Jadi kita redam dulu di kelas dulu ya, sebagai guru kelas, cari akar masalahnya sehingga anak itu pulang datang dengan happy, pulang pun dengan happy. Jadi kita stop langsung di kelas, kalinya itu tingkatan lebih tinggi, baru kita naikkan ke ruang meeting atau ruang kelas. Ya. Apa strategi Bapak untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran? Ya, tentunya pembelajaran harus menarik dulu ya. Sama dengan makanan ataupun baju harus menarik dulu nih. Jadi pembelajaran itu kita kemas semenarik mungkin. Nah, sekarang kan sudah zaman IT ya, banyak media maupun metode pembelajaran yang bisa kita lihat di teori pembelajaran sudah, saya rasa mungkin adik-adik baru masuk kuliah ya. Jadi di dalam pelajaran itu tentunya kita menggunakan pendekatan yang menyenangkan dulu. Kita karena kelas 11 atau 23 kan dunianya masih bermain tuh, masih senang nyanyi, mungkin ada permainan. Nah, pembelajaran itu kita masukkan ke sana, kita kemas. Jadi kita ajak dulu nih suasana kelasnya happy dulu, senang. Jangan sampai anak itu takut ke sekolah gara-gara gurunya galak atau suka pun tidak boleh. Jadi kita itu menyelami dunia anak dulu. Kita sebagai guru harus pandai-pandai bagaimana kita itu mengambil hati anak itu dulu. Nah, kita tanya kenapa sedih, kenapa marah, kenapa. Nah, itu kita tampung dulu, baru kita cari suasana hatinya yang baik, yang bagus. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Ya, bisa menggunakan CD pembelajaran, mungkin ada permainan, nyanyi-nyanyian, tentunya yang berhubungan dengan pelajaran. Itu dulu ya, jangan kasih anak itu, aduh ini Pak Guru susah, sulit, aduh ini kok. Nah, jangan. Ajak dulu mereka senang dulu. Nah. Hasilnya nomor 2 ya, prosesnya nomor 1. Yeah, Bobby Valentino.